Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin dosen pembimbing saya, Prof. Dr. Jogianto Hartono, MMBA. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur Rinaldi. Di sini saya mengajukan proposal tesis yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Resistensi Terhadap Penggunaan Learning Management System, Akuntansi Terintegrasi, Pendekatan Resistensi Disposisional dan Kolektif Terhadap Perubahan. Berikut merupakan latar belakang dari penelitian yang saya ajukan. Nah, latar dari penelitian ini yaitu semakin maraknya penggunaan learning management system. Dan di sini perlu dipertimbangkan dengan sistem pembelajaran yang ada di Indonesia, khususnya di jurusan akuntansi, yaitu sekolah menengah kejuruan jurusan akuntansi. Pada dasarnya, learning management system itu mencakup 3 hal, yaitu computer-based instructions, computer-based training, and online education. Nah, jika suatu sistem atau aplikasi itu sudah mencakup 3 komponen ini, maka dapat dikatakan sebagai learning management system. Nah, kita menuju ke proses pembelajaran yang ada di Indonesia, khususnya di sekolah menengah kejuruan jurusan akuntansi. Apakah sudah layak dikatakan sudah menerapkan learning management system, di mana pembelajarannya yang menggunakan e-book dan aplikasi yang masih digunakan masih bersistem Google Sheet. Jadi masih memanfaatkan Google Sheet. Nah, apakah hal itu dapat dikatakan sebagai learning management system? Nah, itu masih belum dapat dikatakan sebagai learning management system. Nah, pada dasarnya, kenapa learning management system itu sangat penting untuk diterapkan di jurusan akuntansi? Nah, karena jurusan akuntansi ini diharapkan setelah lulus itu nanti langsung dapat bekerja. Istilahnya bisa laku di pasar gitu ya, di perusahaan. Nah, tetapi ketika jurusan akuntansi yang ada di sekolah, jika pembelajarannya yang masih menggunakan Google Sheet atau menggunakan Excel gitu ya, itu sangat sudah tidak sama dengan kebutuhan yang ada di pasar, di mana perusahaan itu sudah pada menggunakan berbagai macam aplikasi, contohnya seperti Accurate, seperti Zahir, maupun Journal ID. Nah, jika pembelajaran masih menggunakan Google Sheet, maka yang terjadi banyak pengangguran yang mungkin akan muncul karena ketertinggalan hal tersebut. Bisa jadi meskipun bukan jurusan akuntansi, jika dia sudah menguasai terkait dengan penggunaan sebuah sistem, dia dapat lebih mungkin untuk diminati oleh banyak perusahaan. Maka dari itu, pentingnya learning management system ini untuk diterapkan di pembelajaran yang ada di sekolah, khususnya jurusan akuntansi, karena lebih banyak praktik. Nah, maka timbul pertanyaan, ketika learning management system ini diterapkan di sekolah, lantas bagaimana implikasinya? Apakah dapat diterapkan secara maksimal? Nah, karena terdapat beberapa hal yang mungkin nanti kita perlu pertimbangkan. Jadi di sini saya mendapatkan penelitian terdahulu dari implikasi learning management system yang ada di Arab Saudi, di mana penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 2015 menyatakan guru pengajar tidak menggunakan secara efektif. Jadi learning management system itu sudah diterapkan, tetapi penggunanya tidak efektif. Nah, maka ini akan timbul pertanyaan, ketidakefektifan itu karena diakibatkan oleh apa? Nah, ya, dari pertanyaan itu nanti akan menjadi latar belakang dari penelitian ini. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Elias pada tahun 2015 juga menyatakan bahwasanya kurang siap dalam menerima perubahan. Artinya apa? Dalam penerapan learning management system dibutuhkan kesiapan dalam menerima suatu perubahan. Karena pembelajaran yang masih konvensional nantinya otomatis secara tidak langsung memaksakan untuk berubah. Pembiasaannya berubah dengan adanya learning management system. Mungkin dulu masih menggunakan buku, harus membaca buku langsung gitu ya.
dan sekarang sudah fokus ke praktek yang langsung dapat dilakukan di sebuah sistem. Nah, faktor-faktor inilah yang perlu kita cari. Nah, apakah ada faktor resistensi, penolakan dari penggunaan learning management system? Nah, jadi hal inilah yang mengangkat dari penelitian ini untuk melihat faktor resistensi, apakah adanya faktor resistensi dalam penggunaan learning management system. Nah, resistensi ini dapat disebabkan oleh adanya resistensi disposisional yang muncul dalam dirinya sendiri gitu ya, untuk kecenderungan menolak atas perubahan. Jadi di sini nantinya saya akan melakukan penelitian resistensi yang mungkin timbul atas masing diri individu maupun secara kelompok. Berikut merupakan riset motivasi dari penelitian ini. Jadi penelitian ini memiliki motivasi untuk melakukan analisis faktor penyebab dan konsekuensi resistensi terhadap penggunaan learning management system untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mengatasi penolakan dan meningkatkan penerimaan serta penggunaan learning management system di sekolah menengah kejuruan jurusan akuntansi. Nah, jadi riset motivasi ini muncul karena beberapa penelitian terdahulu di mana penelitian terdahulu menyatakan bahwasanya penggunaan learning management system dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan guru melalui diskusi interaktif. Artinya apa? Learning management system ini penting untuk diterapkan. Terus yang ada yang menyebutkan akademisi cenderung mengarah ke bidang akuntansi ke arah yang lebih ilmiah sehingga menjauhkannya dari praktik dunia nyata. Sehingga dengan adanya learning management nanti, pembelajaran lebih fokus ke praktik. Karena memang dikhususkan nanti dapat bekerja secara optimal, secara praktik di perusahaan yang ada. Learning management system menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk mempersiapkan lulusan dengan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi dinamika dunia kerja. Nah, dari ketiga penelitian terdahulu ini mendesak dan menyatakan bahwasanya learning management system itu sangat butuh untuk diterapkan. Akan tetapi, terdapat penelitian yang menyatakan bahwasanya hubungan yang penting, bahwa harus ada hubungan yang penting antara memfasilitasi kondisi yang mendukung kesukarelaan dari pengguna. Pada dasarnya harus ada kemauan untuk berubah dengan diterapkannya learning management system yang memaksa dirinya untuk menyesuaikan atau melakukan perubahan dalam proses mengajar di kelas. Nah, sehingga di sini saya memunculkan 9 pertanyaan yang dapat dilakukan dan diuji untuk mengetahui dari pertanyaan tersebut. Adapun kontribusi yang saya ajukan baik kontribusi secara teoritis maupun praktis dan metodologis yang diharapkan dengan adanya penelitian ini tersampaikan dari yang saya paparkan pada saat ini. Nah, ini merupakan literatur review atau literatur yang saya dapatkan bahwasanya dalam penelitian ini nantinya saya akan menggunakan teori teknologi acceptable atau TAM. Karena apa? Pada dasarnya TAM ini banyak dilakukan, teori ini banyak dilakukan untuk meneliti terkait dengan penerimaan dari suatu teknologi. Dari penerimaan itu muncul perluasan. Nah, perluasan ini atau memodifikasi bahwasanya selain penerimaan yang perlu dipertimbangkan dalam melihat atau menguji teknologi, maka ada faktor penolakan yang perlu juga dipertimbangkan atau resistensi. Jadi resistensi ini juga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan dapat menggunakan teorinya TAM. Jadi pada dasarnya resistensi itu bukan merupakan kebalikan daripada penerimaan. Nah, terdapat pengembangan dari penelitian terdahulu yang menyatakan bahwasanya resistensi itu pada dasarnya dibagi menjadi tiga bagian gitu ya. Resistensi yang timbul yang dapat dilihat dari perilaku seseorang, resistensi yang timbul dan dapat dilihat dari persepsi,
dan resistensi yang timbul dapat dilihat dari disposisi terhadap perubahan. Jadi ketika suatu teknologi itu diberikan atau dimandatorikan untuk dipakai, maka kita bisa melihat perilaku orang yang mengadopsi. Apakah cenderung untuk melakukan penolakan? Nah, jika sudah cenderung melakukan penolakan, maka dapat dikatakan sebagai resisten. Nah, selain dari perilaku, maka persepsi. Nah, ketika dia melontarkan persepsi-persepsi yang mengarah untuk ke penolakan, maka dapat dikatakan sebagai resisten. Begitupun disposisi terhadap perubahan. Jadi, sifat yang mungkin muncul di dalam dirinya sendiri untuk cenderung mengalami perubahan. Nah, pada dasarnya di sini yang nanti akan menjadi variabel yang saya gunakan yaitu DRTC dan CRTC. Dispositional Resistance to Change. Nah, di mana untuk meneliti DRTC di sini terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan. Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu rutinitas seeking, emotional reaction, short-term focus, and cognitive rigidity. Nah, rutinitas seeking ini muncul jadi ketika orang mengalami dispositional resistensi, dia itu karena keseringan melakukan aktivitas yang rutin secara terus-menerus. Setelah aktivitasnya rutin dilakukan, maka ketika ada hal baru yang memaksakan dia untuk mengalami perubahan, muncul emotional reaction. Emosional yang mengakibatkan dia stres. Banyak hal yang dia pikirkan, waduh, saya ini harus belajar, saya ini harus berubah. Nah, sehingga dia tidak fokus pada yang memungkinkan dari penerapan sebuah teknologi baru itu mengakibatkan hal baik di kemudian hari atau di masa depan. Jadi dia hanya fokus di masa pendek itu aja pada saat dia sedang mengalami istilahnya stres. Sehingga ketika dia sudah fokus pada saat itu, kognitifnya pun dia tidak dapat menerima untuk belajar hal baru. Dan itu mengakibatkan yang namanya resistensi. Baik yang ditunjukkan dari perilaku, persepsi maupun disposisi. Selain itu di sini saya juga melihat faktor dari kolektif secara mayoritas. Jadi yang mendominasi sehingga nanti akan mempengaruhi dari resistensi masing-masing individual. Berikut merupakan model penelitian yang saya gunakan berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan pada tahun 2015 dan menambahkan satu variabel yaitu terkait dengan collective resistance to change. Yang dilakukan penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Nah, di mana dispositional resistance to change mempengaruhi secara negatif terhadap percentage of use. Dispositional resistance to change mempengaruhi negatif terhadap kemudahan dan dispositional resistance to change mempengaruhi secara positif terhadap resistance to change. Begitupun secara kolektif dan nantinya akan mempengaruhi ke user resistance behavior. Dan berikut merupakan hipotesis yang saya ajukan. Terdapat 9 hipotesis yang di sini saya ajukan dan nantinya diharapkan dapat menghasilkan yang sesuai dengan harapan. Dan berikut merupakan riset metodologi yang saya susun. Nantinya penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif, di mana penelitian ini nanti menggunakan beberapa variabel. Jadi terdapat 6 variabel yaitu dispositional resistance to change, collective resistance to change, perceived usefulness, perceived of use, resistance to change, and user resistance behavior. Adapun populasi yang nanti saya gunakan menggunakan SIDEC-Edu, merupakan aplikasi baru yang diterapkan di UGM yang fokus di penggunaan teknologi akuntansi. Dan ini merupakan teknik pengambilan sampelnya. Ini merupakan teknik pengumpulan data secara primer menggunakan kuesioner online. Teknik analisis datanya menggunakan SAP dan alat analisisnya partial least square atau SAMPLS. Jadi itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan proposal yang saya ajukan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada pertanyaan bisa langsung pada saat nanti dipresentasikan secara langsung. Terima kasih.